Kita sudah mempelajari mengenai penggunaan annual word dalam pemilihan alternatif. Kita juga sudah belajar menghitung capital recovery dari sebuah aset atau sebuah pelaksanaan proyek. Seringkali kita dihadapkan pada pelaksanaan proyek yang sifatnya permanen. Misalnya pada kasus-kasus pelaksanaan proyek dari pemerintah yang digunakan untuk melayani publik. Misalnya jalan, waduk, dan fasilitas umum lainnya. Penggunaan AW dalam pengambilan keputusan atau annual word untuk permanent investment, kita menggunakan rumus A dikali P per I. Jadi, rumus ini digunakan untuk mencari nilai annual word pada alternatif yang sifatnya infinite. Selanjutnya, biaya lain atau annual yang dihitung dan dipertimbangkan untuk permanent investment itu berdasarkan satu siklus. Sebagai contoh, pada mesin A yang memiliki umur tak berhingga atau infinite, maka kita mencari nilai annual word permanennya itu dengan cara mengkalikan nilai present sebesar 20.000 sebagai biaya awal dikalikan dengan 10% atau nilai I-nya. Lalu nilai 9.000 sebagai biaya tahunannya itu tidak kita ubah lagi karena sudah menjadi nilai annual. Sehingga kita peroleh bahwa nilai annual word untuk permanent investment pada kasus mesin A ini adalah sebesar 11.000. Pencarian nilai permanent investment untuk mempertimbangkan beberapa alternatif sehingga kita tahu mana yang harus dipilih akan diberikan contoh seperti tabel di bawah ini. Ada dua pilihan yaitu alternatif C dan alternatif D. Kita lihat untuk alternatif C umurnya 5 tahun, sedangkan untuk alternatif D umurnya tak berhingga atau merupakan proyek dengan infinite life. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tidak menggunakan present word atau future word, apalagi jika terdapat permanent investment, karena tidak memungkinkan untuk membandingkan atau memperoleh nilai LCM-nya, sehingga kita akan menggunakan annual word dalam pengambilan keputusannya. Untuk menghitung nilai annual word permanen bagi alternatif C, nilai 5.000 ini kita kalikan dulu menjadi A per P dengan I-nya 10% dan 5, lalu selanjutnya nilai 20.000 ini tidak kita apa-apakan karena sudah menjadi A, dan yang 5.000 ini kita juga jadikan A. Jadi, pada saat kita memiliki satu alternatif yang memiliki jangka umur tertentu, tapi kita ingin menghitung nilai annual investment permanennya, maka yang kita lakukan adalah kita mengubah cash flow-nya menjadi A terlebih dahulu. Jadi untuk kasus proyek C, nilai annual worth-nya kita peroleh sebesar 32.371. Setelah kita memperoleh nilai annualnya, untuk nilai D, kita hitung 250 ini adalah nilai present. Kita tidak menggunakan faktor A per P untuk nilai 250. Kenapa? Karena nilai 250 ini umur proyeknya adalah tak berhingga. Jadi yang kita lakukan untuk 250.000 ini kita kalikan dengan nilai I. Ditambah AOC-nya sebesar 9.000. Nilai salvage value tidak kita masukkan. Kenapa tidak kita masukkan? Karena umur proyeknya tak berhingga sehingga kita tidak memperoleh nilai sisa karena proyek akan terus berjalan. Dari sini kita peroleh nilai annual worth permanent investment dari proyek D adalah sebesar 34.000. Berdasarkan hasil perhitungan, maka kita akan memilih proyek C
C atau alternatif C untuk dijalankan dibandingkan dengan alternatif D. Asumsinya, proyek C ini akan berjalan terus selama dibutuhkan. Jadi per 5 tahun akan diperbaharui. Materi mengenai capital recovery dan penggunaan annual word untuk permanent investment telah selesai disampaikan pada modul ini. Modul ini diambil dari buku berikut. Diharapkan rekan-rekan dapat memahami materi yang telah disampaikan sehingga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak materi hingga modul ke-6. Semoga rekan-rekan mendapatkan manfaat yang berarti dari materi ini. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya dalam kelas NJ Ekonomi di modul-modul berikutnya.